Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Abdullah Poluan. Saya mahasiswa Stikes Jenderal Ahmadiyani Cimahi. Di sini saya akan melakukan praktek bekam, yaitu bekam kering, untuk memenuhi tugas keperawatan komplementer akupresur. Sebelumnya saya akan sedikit jelaskan apa itu bekam. Bekam itu dibagi menjadi tiga, ada bekam luncur, bekam kering, dan bekam basah. Bekam kering, bekam basah, bekam luncur ya. Bekam kering itu yaitu bekam yang tidak berdarah ya. Bekam tidak berdarah. Itu hanya mengeluarkan angin saja dan racun. Lalu bekam basah itu yang mengeluarkan darah. Bekam basah yang mengeluarkan darah ya, yang ditusuk dulu. Lalu bekam luncur itu seperti bekam kering, namun si cupnya itu bisa digeser-geser ya, itu untuk merelaksasikan otot, meregang-regangkan otot. Lalu setelah itu apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan bekam? Yang pertama itu adalah tempat terapis, itu harus terjamin, tempat terapis terjamin. Lalu si terapisnya harus profesional. Lalu yang ketiga itu alat-alat harus steril ya. Setelah itu apa sih manfaat dari bekam ini? Yang pertama itu adalah membuang racun, membuang angin, membuang kolesterol, lalu meredakan nyeri, urat-urat di punggung dan nyeri-nyeri otot lainnya, meredakan nyeri rematik juga bisa. Lalu apa sih yang tidak boleh dilakukan pembekaman ya? Hal yang tidak seseorang yang tidak boleh lakukan pembekaman yaitu wanita hamil, wanita yang menstruasi, lalu penderita diabetes, penderita kelainan organ, lalu penderita kelainan darah seperti hemofilia dan lain-lain, lalu lansia dan anak-anak yang memiliki riwayat kejang otot, lalu kulit sensitif ya. Lalu di manakah titik pembekaman ini dilakukan? Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ada 12 titik ya. Yang pertama itu titik di kepala, yaitu ada Yahuf, Umumahis, Zuken, terus Komah 2, Hamah, dan Uzun ya. Lalu pada kaki itu ada Fahd, lalu Wir, lalu Zoful Kodam, Itwa, lalu pada leher dan punggung itu ada Kahil, Al-Ahdain, Al-Katifain, lalu Nakok mungkin ya. Itu titik-titiknya ya. Lalu sebelum dilakukan pembekaman itu dilakukan persiapan alat terlebih dahulu ya. Di sini ada baskom berisi air panas dan waslatnya. Ada minyak untuk mengeluarkannya, minyak. Lalu ada latring, ada handscoon dan sarung ya, handscoon, sarung tangan dan masker. Ini harusnya jangan telanjang gini ya. Harusnya pakai bak instrumen. Ini jangan ditiru ya, karena saya kekurangan alat ini di rumah. Lalu satu set alat bekam lengkap, ada pompanya juga ya, lalu ada cupnya juga, dan ini sudah steril. Lalu bak sampah kering bisa dengan kresek, lalu tisu. Sebenarnya cukup untuk bekam kering, akan tetapi untuk bekam basah paling ditambahin lancet dan jarum lancet ya. Saya tidak melakukan bekam basah, tapi hanya melakukan bekam kering. Tapi nanti saya contohkan ketika praktek ya. Itu saja mungkin untuk persiapan alat. Langsung saja ke pasien. Bagaimana kelanjutan dari video ini? Teruskan, oke. Sampai selesai nonton videonya. Ikuti saya. Baiklah, setelah dilakukan persiapan alat, lalu dilakukan persiapan lingkungan sesuai K3 dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu setelah itu persiapan klien, lalu sapa klien ya, lalu jelaskan prosedur dan tujuannya.
Baiklah, Pak, selamat malam. Malam, Dengan Bapak siapa? Bapak Esa. Bapak Esa ya. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Lagi kurang enak badannya. Oh, kurang enak ya, Pak. Kurang enak ya. Eh, jadi gini, Pak, Bapak akan dilakukan tindakan pembekaman nanti pada bagian leher belakang dan punggung Bapak ya. Tujuan pembekaman di sini untuk merilekskan otot-otot kembali, otot-otot Bapak, juga untuk membuang angin, racun, dan kolesterol di tubuh Bapak. Bekam ini hanya bekam kering, Pak, tidak bekam basah yang ditusuk-tusuk itu, cuma lewat bekam kering. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke persiapan pasiennya. Pak, bisa dibuka, Pak, bajunya, Pak. Boleh. Dibuka dulu ya. Bapak mau duduk apa mau terengkup, Pak? Terengkup aja. Oh, terengkup aja ya udah, stop ya. Lalu pakai APD ya. Stop banget, Pak. Lalu pakai APD-nya. Lah. Ya. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض Setelah itu yang pertama dilakukan dibersihkan dengan air hangat, dibersihkan dengan air hangat, ya, bersihkan dengan air hangat. Setelah dibersihkan dengan air hangat, lalu dikeringkan, guys, keringkan. Setelah keringkan, lalu beri minyak. Beri minyak, lumuri minyak sambil ditelusuri ya, diluncur-luncur agar otot-ototnya rileks sekitar 1 sampai 2 menit ya. 1 sampai 2 menit. Ke 1 sampai 2 menit. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, setelah itu dilakukan pembekaman ya. Pembekaman anggap saja ini sudah 1 sampai 2 menit ya. Setelah dilakukan itu lalu dilakukan pembekaman. Biasanya pembekaman itu dilakukan ke sebelah tubuh bagian kanan terlebih dahulu karena ini mengikuti sunnah ya. Terlebih kanan terlebih dahulu. Cukup 2 saja, 2 kali sedot. Selesai. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lakukan kenapikan terlebih dahulu. فبأي
فبأي Oh, ini آلاء pas ya. ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما Nah, تكذبان setelah itu ditunggu sampai 1-5 menit ya. Tapi saya tidak akan menunggunya sampai 5 menit karena akan memakan durasi video ini. Pokoknya ditunggu sampai 1-5 menit ya. Setelah itu dilepas, ditarik ujung ininya, lepas, هل جزاء disimpan. إلا الإحسان فبأي آلاء Nah, ربكما setelah itu untuk bekam kering selesai ya. Lalu dibersihkan pakai air hangat, lalu dikeringkan pakai air handuk, lalu selesai. Tapi untuk bekam basah setelah seperti ini biasanya itu menggunakan jarum lancet dan pen lancetnya ya, seperti ini. Anggap saja ini pen lancet, tapi ini bukan pen lancet teman-teman, ini mah pen light tuh nyala ya. Anggap saja ini pen lancet ya. Biasanya ditusuk-tusuk di bagian yang sudah ada tandanya ini ya. Misalkan di sini ya, itu sekitar 21 tusukan atau 33 ya, ganjil. Misalkan dari luar ke dalam, tek 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 sampai ke dalam itu 21 misalkan. Sama ini juga, pokoknya sampai 21, lalu disedot lagi. Setelah ditusuk, sedot lagi, tusuk, 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 sedot lagi. Ditunggu lagi sampai 1-5 menit, darahnya keluar. Lalu habis itu cara mengambilnya seperti tisu, digulung seperti ini. Misalkan ya. Yang ini yang pengambilan untuk bekam basah. Ini seperti ini dulu biar nggak kemana-mana. Lalu ditarik, seret, baru dibuka, set, bersihkan, lalu ininya dibuang ke sini. Lalu alatnya dipisahkan untuk nanti disterilkan. Seperti itu untuk bekam basah ya. Nah, kebetulan saya hanya mempraktekkan bekam kering. Setelah ini saya kasih air hangat, dibersihkan bekas-bekasnya ya. Lalu setelah itu dikeringkan. Setelah itu selesai ya. Pak, silakan Pak, bisa dibaju lagi Pak. Setelah itu lakukan evaluasi pada pasien. Sebelumnya lepas dulu sarung tangannya, lalu lakukan evaluasi kepada pasien. Ya Pak, bagaimana Pak setelah dilakukan tindakan pembekaman? Alhamdulillah sekarang agak mendingan. Agak mendingan ya Pak. Ya udah, alhamdulillah, syukur. Begitulah teman-teman tentang praktek pembekaman. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan.
kalian bisa sharing dengan cara berkomentar pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Setelah evaluasi baru dokumentasi. Setelah dokumentasi lalu bereskan alat, lalu simpan alat ke tempat semula, bereskan lalu sterilkan alat-alatnya. Oh iya, satu lagi teman-teman, sebelum saya tutup, rekomendasi untuk para yang mau lakukan pembekaman sebaiknya memiliki alatnya sendiri, itu lebih aman ya. Memiliki alatnya sendiri, atau biasanya si terapis atau si tempat terapis itu biasanya memberikan alat, atau bukan memberikan ya, memberikan pinjaman khusus gitu ya. Itu kalau sudah berlangganan, misalkan sudah 10 kali datang, sudah 10 kali terapi, itu kan jadi hafal ya. Biasanya sinusnya dinamai misalkan Pak Esa, jadi si alat itu tuh untuk dipakai untuk si Pak Esa aja, biasanya untuk langganan-langganan doang. Tapi menurut saya, saran saya, rekomendasi memiliki alatnya sendiri itu lebih aman ya. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.